Adios. Senjata kita Bung Adis, lemparan pertama. Dan tim nasional Indonesia kalah dari Jepang dengan 1-3 dalam pertandingan di Stadion Altumama. Saya coba untuk mereview ya apa yang terjadi di grup D ini, karena dengan hasil pertandingan ketika kita kalah dengan 1-3 dari Jepang itu menempatkan kita tetap tidak berubah posisi kita di peringkat ketiga grup D. Dan dalam pertandingan lainnya Irak mengalahkan Vietnam dengan 3-2 sehingga Vietnam tidak satupun memenangkan dari 3 pertandingan mereka di grup D, menjadi juru kunci karena mereka kalah dengan 4-2 dari Jepang dan kalah 1-0 dari kita. Saya pikir apa yang sudah dilakukan pemain Indonesia kita harus menghargai ya. Mereka sudah berjuang setidaknya dan masih bisa mencetak 1 gol ke gawang Jepang yang dikawal oleh Jung Suzuki. Nah, dengan hasil ini, kalau bisa dilihat juga bahwa peluang kita itu masih ada sebenarnya, ya. Ditentukan pada hari ini. Memang berharap banyak dengan pertandingan di grup yang lain, di mana kita tahu bersama di grup F itu akan berlangsung duel antara Oman dan Kyrgyzstan. Disinilah kita berharap bahwa hasil akhir adalah 0-0, 1-1, pokoknya imbang sajalah, di mana Kyrgyzstan mampu menahan Oman. Ini membuat kita lolos ke babak 16 besar ya, dengan berharap langsung. Tapi kalau Oman bisa mengalahkan ya selesai kita untuk berharap ke babak selanjutnya. Tapi menurut lo hasil melawan Jepang ini akan menjadi penentu buat nasib Sintayong nggak? Enggak. Seperti halnya yang dilontarkan kritikus kepada STY dan juga timnas kita. Semua orang punya hak bicara. Jadi yang anti Sintayong itu juga punya hak. Biar netizen ya. Gua harap Erick Thohir pulang dari PN, nggak usah tunggu Piala Asia U23, perpanjang kontrak Sintayong. Jelas-jelas ada progres kok, ya kan? Dan ini kan pemain yang bukan langsung gabung, udah lama bareng. Untuk masalah Sintayong, ada berbeda pendapat. Ternyata setelah ini pertandingan terakhir, ada yang bilang kalau ini sangat bagus banget, wajib dipertahankan. Ada yang bilang ya udah targetnya gagal, nggak bisa lolos grup, misalkan harus diganti. Pro kontra. Yang harus diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan bukan antara ganti atau enggaknya. Harus bisa saling menghargai pendapat. Ada yang pendapat ganti, ada yang pendapat jangan diganti. Keduanya harus saling menghargai. Kalau yang bilang jangan diganti, diperpanjang, minta dihargai pendapatnya dan bingung dengan orang yang bilang suruh out, yang orang out juga mikir kayak gitu. Kenapa lu suruh stay juga? Jadi keduanya ini punya pendapat dan jangan kaget. Memang seperti itu. Hal yang lumrah ketika ada perbedaan pendapat. Jadi jangan paksakan pendapat pribadi dan itu harus benar di mata semua orang. Lo punya pendapat begini, orang punya pendapat begitu, ya menurut dia benar, menurut lo benar. Jadi nggak bisa memaksakan satu sama lain pendapatnya. Kalau gue ditanya, gue milih apa? Ya gue milih stay. Kenapa? Karena kepalang tanggung udah. Masih ada kualifikasi Piala Dunia sebentar lagi. Tanggung aja kalau diganti, udah kebentuk semua pemainnya, cuman sayang aja belum bisa dimanfaatin. Kevin Fatinama belum bisa dimanfaatin. Apalagi nanti di bulan Maret kita kedatangan beberapa pemain, ada Nathan, ada Itses, ada Martin Paes, terus ada Rafael Ormangon. Pastinya Sintayong dikasih pemain-pemain yang kualitas kayak gitu, strateginya bakal lebih jitu lagi. Sekarang mentok karena mungkin yang ngejalanin di lapangannya nggak bisa sesuai yang diinginkan sama Sintayong. Tapi kalau dikasih pemain yang kualitasnya bagus, terbukti dengan beberapa pemain naturalisasi yang masuk aja, apa yang diinginkan sama dia sedikit demi sedikit mulai tercapai, walaupun belum sepenuhnya. Tapi kalau misalkan semua pemain yang dia minta udah gabung, gua rasa akan bagus banget. Nah kalau nggak bagus juga, itu baru boleh minta diganti. Betul, sukses, apresiasi. Tapi masa harus terharu? Masa terharu kan enggak? Karena perjalanan masih jauh dan baru sekali menang gitu loh. Kalau pakai lawan Vietnam pun baru sekali menang dari sekian kali kalah gitu kan. Oke, berarti STY berhasil mencuci dosanya. Seperti istilah Anda. Cuci dosa itu dalam pengertian setelah dari kualifikasi sampai Piala Asia kalah-kalah mulu tuh 6 pertandingan terakhir. Maka saya menduga kan, makanya ngomong cuci dosa itu dalam tanda kutip, ini akan dijadikan semacam cuci dosa STY. Ini akan digembar-gemborkan dan kelihatan kan. Pagi ini aja tiba-tiba ramai benar, belum sarapan nih. Belum masuk bubur udah ditanya tim nasional. Komenannya
PSSI telah menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco). Di dalam rapat tersebut turut dibahas mengenai masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu akan berakhir pada Juni tahun 2024. Tanda tanya bermunculan terkait kemungkinan PSSI melakukan perpanjangan kontraknya. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan, keputusan untuk perpanjangan kontrak Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia sudah diputuskan dalam rapat Exco. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum. Beberapa hari lalu rapat Exco, kami bersepakat menyerahkan ke Ketum biar beliau yang memutuskan seperti apa kepelatihan di timnas senior dan U23. Silahkan Ketum ambil keputusan, kata Amali saat ditemui di Jakarta, Rabu malam WIB tanggal 24 Januari tahun 2024. Andai pun nantinya Shin Tae-yong tidak diperpanjang kontraknya, Exco PSSI bersepakat menyerahkan sepenuhnya penunjukan pelatih pengganti kepada Erick Thohir. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir ditanya mengenai perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Dikatakan olehnya, semua itu tergantung dari performa skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Jika dalam evaluasi perjalanan tim nasional di dua kejuaraan itu memuaskan, tidak tertutup kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2027 akan diberikan. Sejauh ini, komunikasi Erick dengan Shin Tae-yong juga berjalan dengan baik. Kedua belah pihak saling menghargai, dan PSSI selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan timnas Indonesia. Kita saling menghargai. Saya sama Coach STY berkomunikasi baik. Saya dukung. Kemarin ada minta tambahan bass, saya bantu. Minta tambahan dokter, saya bantu. Saya dukung pasti, tuturnya. Selanjutnya, detik-detik blunder Jordi Amat hingga timnas Indonesia dihajar Jepang. Jordi Amat membuat kesalahan krusial selama pertandingan melawan Jepang, yang berdampak pada perjalanan timnas Indonesia menuju fase 16 besar Piala Asia 2023 menjadi semakin sulit. Dalam laga penutup grup D yang berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Rabu, 24/1, malam WIB, Indonesia menyerah 1-3 di tangan Jepang. Sebelum pertandingan dimulai, skuad Garuda berkomitmen untuk memberikan kejutan. Pelatih Shin Tae-yong memotivasi para pemainnya untuk tampil dengan semangat penuh dan tanpa rasa takut menghadapi Jepang. Sayangnya, mimpi Indonesia untuk mencuri poin terganggu oleh beberapa kesalahan dalam lapangan, salah satunya berasal dari Jordi Amat pada menit-menit awal pertandingan. Sebagai kapten, Amat melakukan pelanggaran terhadap Ayase Ueda di area kotak penalti, menariknya hingga terjatuh. Blunder yang seharusnya bisa dihindari, mengingat Ueda berada dalam posisi membelakangi Amat. Namun, kesalahan perhitungan terjadi, dan wasit setelah melalui proses VAR menunjuk titik putih. Ueda berhasil mengonversi penalti tersebut, membuat negeri matahari terbit unggul 1-0 pada menit ke-6. Kekalahan tampak tak terhindarkan, dengan Indonesia bertahan sepanjang sesi pertama karena dominasi Jepang. Untungnya, negeri matahari terbit gagal menambah keunggulan hingga akhir putaran pertama. Di putaran kedua, Indonesia berjuang keras untuk keluar dari tekanan. Pertahanan yang disiplin memutus dominasi penguasaan bola Jepang. Meskipun demikian, serangan balik dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan seringkali terhambat oleh ketidakakuratan umpan. Jepang berhasil memperlebar keunggulan pada menit ke-52 melalui Ueda dan gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-88. Meski Indonesia berhasil mencetak gol melalui Sandy Walsh pada masa injury time, skor akhir tetap menunjukkan kekalahan 1-3. Dengan hasil ini, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam klasemen grup D dengan 3 poin. Sementara itu, Jepang meraih tempat kedua dengan 6 poin. Irak menjadi pemuncak klasemen setelah menang 3-2 atas Vietnam dalam pertandingan terakhir. Selanjutnya, gol Sandy Walsh bikin Indonesia cetak sejarah baru di Piala Asia. Gol Sandy Walsh pada menit-menit akhir pertandingan saat melawan Jepang mencatatkan sejarah baru bagi timnas Indonesia di Piala Asia. Sandy tak menyia-nyiakan bola yang meluncur ke arahnya setelah bola dari lemparan ke dalam Pratama Arhan coba disundul Takumi Minamino. Gol tersebut memangkas jarak Indonesia dengan Jepang sekaligus memiliki arti tersendiri dalam sejarah keikutsertaan tim Merah Putih di Piala Asia. Kemampuan mencetak 1 gol ke gawang Jepang membuat Indonesia selalu membobol gawang lawan dalam tiap laga fase grup Piala Asia. Ini merupakan kali pertama Indonesia bisa selalu mencetak gol ke gawang lawan. Dalam 4 kesempatan terdahulu,
Timnas Indonesia paling banyak hanya bisa menjaringkan bola di 2 laga berbeda. Pada Piala Asia 1996, Indonesia mencetak 4 gol dalam 2 laga yakni melawan Kuwait dan Korea Selatan. Dalam laga penutup melawan tuan rumah Uni Emirat Arab, Indonesia gagal mencetak gol. 4 tahun berselang Timnas Indonesia sama sekali tidak mencetak gol dalam 3 laga fase grup. Sementara ketika berlaga di Piala Asia 2004, tim Merah Putih membuat 3 gol dari 2 laga ketika bertemu Qatar dan Bahrain. Kegagalan mencetak gol ditemui saat melawan China. Ketika menjadi tuan rumah pada Piala Asia 2007, Timnas Indonesia mencetak 2 gol ke gawang Bahrain dan melesakkan 1 gol ke gawang Arab Saudi. Sayang pada pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, Indonesia kalah 0-1.